Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini saya minta tolong kepada Fahmi untuk bisa memberi doa kepada Fahmi. Silakan. Ya, terima kasih kepada Fahmi dan mudah-mudahan dalam pembelajaran doa tadi kegiatan belajar mengajar kita dilancarkan sampai di akhir pembelajaran. Ya, selanjutnya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya? Oh ya, Faisal sedang sakit ya. Kita doakan semoga Faisal tetap diberi kesehatan dan bisa bersama kita untuk belajar. Nah, sekarang kita aja mau memberikan free test, di mana nanti hasil dari free test tersebut itu akan kita buat untuk membagi kelompok di dalam kelompok kecil. Begitu, tolong persiapkan handphonenya. Siapa handphonenya ya? Oke, nah di sini nanti akan saya berikan linknya. Jadi kalian silakan kerjakan sebaik mungkin karena itu akan menentukan dari pembagian kelompok di bagian kelompok kecil nanti. Jadi tolong benar-benar mengerjakan. Sudah disiapkan ya HP-nya ya? Nah, baiklah. Nah, di sini sudah masuk semua. Lalu ulangan ketiga nanti bisa kalian mulai pengerjaannya. Kita mulai ya. Ulangan ketiga ya. 1, 2, 3. Demikian tadi hasil dari tes kalian. Nanti saya ulangi lagi, tes ini akan digunakan untuk pembagian di dalam kelompok kecil. Nanti saya lihat dari hasil kalian, kemudian akan saya bagikan LKPD nanti melalui kelompok-kelompok kecil tersebut. Oke, sudah. Selanjutnya, di sini kita kembali ke materi. Di sini saya sudah membawa ini pertanyaan ya. Nah, ini saya sudah membawa. Ya. Tapi sering makan ini ya? Iya. Pernah saja, pernah merasa itu saja. Oh, Hairul tadi nggak pernah ya? Iya. Kalau dikasih itu, kesian saya lihat itu saja. Oke, di sini kadang misalnya kalian mau beli es krim itu kalian tidak berpikir kira-kira apa sih kalau misalnya dampak dari pembuatan es krim itu, dampak kedepannya itu seperti apa? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Pernah. Dikitnya enak aja ya, makanya enak. Kira-kira ada yang tahu nggak dampak kedepannya efek dari pembuatan es krim? Kira-kira. Ayo, siapa mau jawab nanti dulu kalian. Oke, sekarang begini Pak. Bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama dampak bagi kesehatan tubuh dan juga bagi lingkungan. Nah, yang pertama kalau bagi kesehatan tubuh itu bisa bila kita mengkonsumsi es krim terlalu banyak itu dapat mengakibatkan penyakit diabetes pada tubuh kita. Nah, kalau yang kedua itu berefek pada lingkungan. Nah, seperti kita tahu kan penggunaan kulkas itu kan menggunakan listrik. Nah, listrik itu berasalnya kebanyakan dari batu bara.
Nah, dari batu bara itu melalui panasnya dan karena pengerukannya juga itu bisa mengakibatkan efek rumah kaca atau bisa global warming. Ada lagi, ada satu lagi jawaban yang berbeda dari Suki. Kira-kira dampaknya apa? Ini masih ada satu lagi. Belum saja. Ya, oke Fahmi silakan. Belum menjawab dari dampak kesehatannya. Salah satunya bisa menyebabkan kalori yang tinggi dan menyebabkan obesitas. Ya, kalau yang tinggi, kalau di lingkungan kira-kira apa lagi? Lingkungan Kira-kira lah, yang kamu tahu aja ya, sedikit aja, nggak apa masalah. hanya saja tentang Apa kira-kira? Tadi kalau tinggi kan tentang pembakarannya, pembakarannya menggunakan batu bara. Apa kira-kira? kita tahu saja. Iya, apa deh. Oke, terima kasih buat Fahmi, kasih tuan untuk Fahmi ya. Sudah berani memberikan jawaban. Iya. Ini Fahmi. Oke. Pokoknya yang kalian sebutkan tadi, cerita tes, kemudian jawaban studi tadi mengenai lingkungan. Kira-kira hari itu nggak hari ini kapan belajar? Jadi di lingkungan, peserta didik dapat menyebutkan faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Yang kedua, melalui fakta yang terjadi di lingkungan, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menentukan dampak yang disebabkan oleh pemanasan global. Yang keempat, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya efek rumah kaca. Dan yang terakhir, melalui pengerjaan LKPD, peserta didik dapat membuktikan permasalahan efek rumah kaca di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya bagi kelompok, berdasarkan hasil dari pretest kalian tadi, beberapa waktu yang lalu di lingkungan kita itu sering terjadi polusi udara, ya nggak? Masih ingat nggak beberapa waktu lalu? Masih. Apa? Kira-kira kejadian apa? Ya, pembakaran hutan, pembakaran lahan yang menyebabkan polusi udara. Sehingga kita kemana-mana harus menggunakan masker, ya nggak? Ya, masih. Ya, itu sudah benar. Jadi dampaknya bagi kesehatan itu sangat beresiko sekali. Seperti yang sebut tadi, TBC dan yang lain-lain. Mungkin ada yang lain? Ada yang tahu zat-zat atau gas apa saja yang kira-kira berada di polusi udara tadi? Nah, kira-kira ada yang tahu efek atau dampak dari polusi udara yang kita hirup itu seperti apa? Nah, tahu? Ya, apa deh? Ada yang tahu? Coba tangan dong. Esnya sudah habis nih. Lihat ya, kamu nggak ada esnya. Ayo, Sugi lagi. Ya, coba silakan Sugi. Efek yang pertama itu pastinya yang kena itu adalah efek kesehatan, di mana penderita gangguan pada paru-paru itu pastinya akan bermasalah. Yang kedua, kita akan sulit untuk bernapas, dan itu dapat juga memicu kambuhnya penyakit-penyakit lama bagi penderita yang memiliki riwayat penyakit paru-paru seperti TBC, setelah itu ya sejenis teman-teman kurang ingat saja. Oke, setelah salah satunya ada di polusi udara itu karbon dioksida. Untuk gas yang paling banyak di polusi udara yang ada di udara kita saat ini adalah karbon dioksida. Nah, berdasarkan tadi jawaban dari Sesabila, ada mungkin jawaban yang lain? Ya, silakan Husna. Karbon monoksida. Ya, benar, karbon monoksida. Jawaban lain ada lagi? Oke, silakan. Nitrogen dioksida. Ya, nitrogen dioksida, benar. Siapa yang lagi? Ya, silakan Vera. Sulfur dioksida. Ya, sulfur dioksida. Teman-teman kalian tadi, sebelum kita membagian kelompok, kita sudah terbayang dulu dampak dari pemanasan global ke depan itu seperti apa? Sudah ya. Ya. Pasti akan bakalan bumi ini akan lama-lama akan menjadi semakin panas. Nah, menurut BMKG dunia, tahap terakhir itu
seperti tren tahun 2022 itu bumi mengalami tingkat panasnya yang paling tinggi di antara tahun-tahun yang sudah terlewati. Itu di penelitiannya itu meningkat sebesar 1,15 derajat Celcius. Jadi betapa panasnya bumi kita tahun 2022 ini seperti itu, apalagi kedepannya kalau kita tidak mempunyai upaya untuk mengurangi gas-gas yang bisa membuat bumi kita semakin panas. Oke, sekarang akan saya bagi kelompok. Jadi untuk berdasarkan hasil dari tes tadi, anggotanya Naryati, Dina, kemudian Sari Hidayat. Oke, kalau terakhir, kelompok 6 diupai oleh Nurul Naulia, anggotanya Olivia, Rosa, dan Najwa. Oke, untuk itu silakan bisa bergabung dengan kelompok. Ya, setelah kalian dibagi dalam kelompok kecil ini, masing-masing ketua setelah ini nanti bisa maju ke depan mengambil LKPD yang ada di kelas ini. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian seperti apa jawaban dari LKPD tersebut. Lalu saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti silakan dari kalian mayolah siapa yang mau maju presentasi duluan. Kalau mana yang mau presentasi duluan. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, silakan untuk kelompok bisa maju ke depan. Wakilnya. Untuk itu kalian bisa mencari informasinya melalui buku siswa yang sudah saya bagikan, di PDF yang sudah diberikan. Bisa kalian baca di situ buku siswanya untuk mencari informasi dalam mengerjakan LKPD. Global, kemudian setelah pembahasan global nanti kalian bisa sambil mencari informasi melalui video mengenai efek rumah kaca, karena itu masih saling keterkaitan pembahasan global dan efek rumah kaca. Jadi bisa kalian cari melalui buku siswa kemarin, atau kalau misalnya di situ kurang lengkap bisa kalian cari di internet atau kemudian video dari efek rumah kaca. Jadi nanti kalian siswanya, nanti kalau misalnya belum menemukan jawaban itu, nanti kalian bisa ambil lihat di internet informasi yang lain. Itu minimal 3 lah, 3, paling banyak 3, biar sebenarnya Oke, sudah ya, waktunya sudah selesai. Silahkan, ada yang mau menawarkan untuk maju ke depan presentasi? Saya saja, kelompok kami. Kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan dari materi. Pertanyaan pertama, buatlah daftar kegiatan-kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pembesaran CO2 atau karbon dioksida. Yang pertama ada kegiatan terkait alih fungsi. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Di sini saya dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya, apa alternatif lain untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil? Sekian. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 5. Alternatif lain untuk penggunaan bahan bakar fosil itu cukup banyak. Yang pertama dari segi
listrik di rumah, agar kita tidak terlalu bergantung dengan bahan bakar fosil, kita bisa menggunakan energi terbarukan seperti menggunakan sel surya. Kalau dari segi kendaraan, kita bisa menggunakan kendaraan hybrid, yaitu kendaraan yang bisa diisi ulang kembali seperti motor listrik atau sepeda listrik. Dan ada lagi alternatif lainnya, yaitu agar mencegah kita menggunakan kendaraan kita secara berlebihan, kendaraan kita pun menggunakan bahan bakar fosil, yaitu dengan cara berjalan kaki dan juga menggunakan kendaraan umum. Seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin ditanggapi atau ditanyakan kepada kelompok kami? Saya rasa semuanya sudah cukup jelas. Jadi kami akan menutup presentasi kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang mau lagi silakan kalau berapa? Oke, silakan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membacakan materi yang dibacakan oleh Saudara. Apabila daftar kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pembebasan CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer. Yang pertama adalah manusia semakin banyak menggunakan lampu, hair dryer, dan lain-lain. Yang kedua, penggundulan hutan. Yang ketiga, penggunaan tisu berlebihan. Yang keempat, pembakaran sampah. Dan yang kelima, penggunaan plastik yang berlebihan. Berdasarkan kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan pembebasan CO2, buatlah daftar upaya-upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi jumlah pembebasan CO2 ke atmosfer sehingga efek rumah kaca yang berdampak panas global dapat dikurangi. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, melakukan efisiensi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas. Yang keempat, menggunakan transportasi ramah lingkungan. Yang keenam, mengurangi penggunaan motor atau peralatan bertenaga bahan bakar fosil. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, dari jawaban yang kalian jelaskan, apakah pemanasan global memiliki dampak positif? Manfaat dari global warming atau efek rumah kaca bagi kehidupan manusia yaitu Arktik, Antartika, Siberia, dan daerah lainnya di bumi yang beku mungkin akan mengalami pertumbuhan lebih banyak tanaman dan iklim yang lebih hangat. Zaman es berikutnya mungkin tidak ada lagi. Sekian, apakah bisa dimulai? Siap. Apakah ada pertanyaan? Ada. Jika tidak ada, kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh pemateri. Kegiatan 1, buatlah daftar kegiatan-kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pembebasan CO2 atau karbon dioksida ke atmosfer. Yang pertama, menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua, membakar sampah. Dan yang ketiga, membakar hutan. Perkiraan yang kedua, berdasarkan kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan pembebasan CO2, buatlah daftar upaya-upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengurangi jumlah pembebasan CO2 ke atmosfer sehingga efek rumah kaca yang berdampak pemanasan global dapat dikurangi. Yang pertama, mengurangi penggunaan motor atau peralatan bertenaga bahan bakar fosil. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas, menjaga penggunaan kertas yang berlebihan dapat meningkatkan kenaikan kadar CO2. Peningkatan produksi bisa menyebabkan emisi dari alat produksi meningkatkan CO2. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, di lingkungan sekitar kita kan banyak penggunaan kantong plastik. Nah, bagaimana cara mengurangi penggunaan tersebut? Cara mengurangi penggunaan kantong plastik itu yang pertama, memotong belanja
diri sendiri. Yang kedua, membawa botol minum atau tumbler. Yang ketiga, tidak menggunakan sedotan plastik. Yang keempat, hindari memberi makanan dan minuman kemasan plastik. Dan yang terakhir, daur ulang sampah plastik. Nah, itu tadi hasil dari presentasi kalian dan juga tanggapan-tanggapan dari kelompok lain. Saya rasa sudah sangat memuaskan hasil dari presentasi beserta tanggapan-tanggapan dari kalian. Untuk itu kita kasih apresiasi buat kita semua hari ini. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan kembali, kira-kira masih ingat nggak kira-kira upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Coba, ada yang mau jawab? Iya, silakan. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Ya, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Oke, sudah benar ya. Mungkin jawaban yang lain, ada yang mau menambahkan? Oke, Sofia, silakan. Kurangi frekuensi menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Mengurangi Frekuensi menggunakan kendaraan. ya. Oke, terima kasih semuanya. Semuanya sudah cukup baik dan semuanya sudah maksimal melaksanakan presentasi dan diskusi hari ini. Kira-kira kita setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran pemanasan global tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Coba, saya mau tahu nih jawaban dari kalian. Perwakilan satu aja dah. Siapa? saja. Oke, Musma. Sekarang kita dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat mengurangi pemanasan global. Ya, benar sekali. Dari sini kita tahu ya upaya-upaya yang harus kita kurangi agar efek dari pemanasan global itu tidak semakin bertambah setiap tahunnya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian setelah belajar hari ini, silahkan kalian siapkan handphonenya. Selain nanti saya akan memberikan link yang nantinya akan kalian kerjakan hasil dari evaluasi hari ini. Selanjutnya terakhir untuk pengisian angket, saya berikan ke kelas kalian. Nanti untuk hasil dari evaluasi ini akan saya informasikan, akan saya berikan di grup kelas kalian. Selanjutnya saya minta tolong terakhir untuk mengisi angket, silakan bisa diisi di grup kelas kalian. Sudah saya berikan linknya. Ya, jadi bisa kalian pilih nama kalian, kalian isi. Oke, setelah mengisi data motivasi tadi, silakan kalian bisa menerapkan waktu dan kembali ke semula tadi. Silakan bisa dimulai sekarang. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai efek rumah kaca. Untuk itu hari ini kita akan akhiri dengan pembacaan doa. Doa saya minta tolong untuk dipimpin oleh Zaki. Sallallahu alaihi wasallam.